ederse güzel eyler. Raja pun bertanya, apakah kamu akan mengatakan hal yang sama jika aku memerintahkan untuk mengeksekusinya? Safiye Sultan pun menjawab, aku akan mengatakan apa yang ada di hati kita. Pangeran Mustafa adalah cucuku. Dia memiliki darah kita. Tentu saja kita menginginkan dia untuk tetap hidup. Raja berkata, bukankah kakakku Pangeran Mahmud juga adalah cucumu? Mengapa kamu menutup telingamu ketika dia berteriak dan terdengar ke seluruh harim? Karena aku juga berada di sana waktu itu. Kamu pasti berpikir, jika Pangeran Mahmud telah pergi, maka di sana ada Ahmed. Sekarang, kamu berpikir, di sana ada Mustafa jika Ahmed pergi. Giderse Mustafa var diyorsunuz. Safiye Sultan pun terdiam dan tidak bisa menjawab. Raja berkata lagi, seseorang telah mencoba membunuhku tadi malam. Allah'ım esirgesin. Safiye pun terkejut mendengar pemberitahuan raja itu. Ia pun bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa kami tidak tahu hal itu tadi malam? Neden haberimiz yok? Raja pun menjelaskan apa yang terjadi padanya tadi malam. Mereka telah memotong rantai dari singa itu. Karena mereka tahu, aku sendiri yang memberi makan singa itu setiap malam. Tapi seperti yang kamu lihat, aku di sini sekarang. Safiye Sultan pun berkata, kalau begitu, dengarkan aku cucuku. Siapa yang telah berakar di istana selama 40 tahun dan tidak pernah digantikan oleh badai apapun? Jari mana yang lebih terluka jika salah satu jari dipotong? Ketahuilah itu adalah jari kelingking dan juga jempol. Mereka akan sama-sama terluka. Kamu harus tahu bahwa aku tidak pernah menyerah untuk cucuku, karena tata itu adalah milikmu. Keputusanmu itu adalah milikmu. Karar senin. Dengan izinmu, aku akan kembali ke ruanganku. Safiye Sultan pun pergi dari sana. Jadi karena perkataan ibunya semalam, Ahmed Sultan menganggap kalau apa yang ia alami semalam adalah perbuatan dari neneknya. Ia mengira neneknya akan menggantikan dirinya dengan Pangeran Mustafa. Namun dari raut wajah Safiye Sultan, kita melihat kalau ia juga merasa terkejut mendengar kejadian itu. Dan sudah bisa dipastikan kalau Safiye Sultan bukanlah dalang dari pemotongan rantai itu. Tapi tentu saja berbeda dengan pemikiran dari raja. Ia masih menganggap kalau itu adalah ulah dari neneknya. Raja pun kemudian meminta suratnya dari seorang penjaga. Derviş. Kemudian ia pun menyerahkan surat itu kepada dervis. Raja berkata, berikan surat ini pada Syekh al-Islam. Aku menginginkan fatwa untuk mengeksekusi adikku Pangeran Mustafa. Kardeşimin katline fetva isterim. Dervis tanpa kata langsung menuruti keputusan raja. Wah, ternyata apa yang terjadi pada raja semalam telah membuatnya mengingkari janjinya. Pangeran Mustafa ada di dalam harim. Ia melihat kacang yang sedang dimasak di hadapannya. Setelah selir itu pergi, ia pun mengambil kacang itu hingga membuat tangannya kepanasan. Hal itu dilihat oleh Anastasia. Dia pun membantu Pangeran Mustafa. Anastasia pun mengambil kacang itu. Ia bertanya, apakah kamu sangat menyukainya? Mustafa pun menjawab, kalau ia memang sangat suka kepada kacang dan kenari. Kakakku bahkan memanggilku sebagai tupai. Sinyap dia. Anastasia pun memberikan kacang kenari itu setelah ia membukanya. Anastasia juga menceritakan adiknya, di mana ia juga menamai adiknya dengan sebutan kelinci, karena adiknya memiliki gigi yang besar dan juga kuping yang besar. Pangeran Mustafa pun tertawa karena Anastasia memperagakannya. Pelayan dari Handan Sultan pun menjemput Pangeran Mustafa. Meskipun Pangeran Mustafa mengatakan kalau ia masih ingin bermain, namun sang pelayan menjawab tidak. Kita harus segera kembali. Di dalam ruangannya, nampak Handan Sultan sedang bersiap. Pangeran Mustafa dan Dilruba tiba di sana. Dilruba bertanya,
"Mengapa ibu memanggil kami?" Handan pun menjawab, "Kita akan meninggalkan istana ini saat gelap." Dilruba bertanya lagi, "Kemana kita akan pergi?" Menekşe sen Mustafa'yı hazırla. Handan pun meminta pelayannya Menekşe untuk mempersiapkan Pangeran Mustafa. Pangeran Mustafa pun dibawa menjauh. Hünkârım. Handan pun berbicara pada Dilruba. Handan mengatakan, "Mereka telah membuat jebakan untuk kakakmu. Mereka telah meracuni hati kakakmu. Zehirlediler. Jika tidak hari ini, maka kakakmu akan memerintahkan untuk mengeksekusi Pangeran Mustafa secepatnya." Nampaknya Handan Sultan juga bukan orang yang memotong rantai itu. Hayretler içindeyim. Di ruangan Safiye Sultan, Bulbul berkata kalau ia juga merasa tercengang mendengar raja akan dibunuh, sementara kita tidak tahu apapun. Ini sulit dipercaya. Safiye Sultan pun bertanya pada Bulbul, "Siapa itu Bulbul? Siapa? Siapa pengkhianat itu?" Kim yaptı bu alçaklığı? Sordum, sual ettim. Bulbul pun menjawab, "Aku telah menginvestigasinya, Sultan. Tidak ada satupun yang mengetahuinya." Safiye Sultan pun berkata lagi, "Seseorang pasti telah menyalakan api untuk menghasutnya. Pertama, mereka ingin membakar kita." Bulbul berkata, "Ada sesuatu yang terlintas di benakku. Tapi apakah mungkin kalau ini tipuan dari Handan Sultan, yaitu untuk membuatmu bermusuhan dengan raja?" Handan Sultan'ın bir oyun olmasın bu hünkâr? Safiye Sultan pun menjawab, "Handan Sultan tidak mungkin memiliki pikiran seperti itu. Hanya Halime yang bisa melakukannya, karena kita telah memotong sayapnya. Onun da kolunu kanadını kırdık. Tapi jika apa yang kamu katakan itu benar, maka aku akan mencampakkan Handan Sultan ke air lautan di Bosporus." Azın derin sularına. Terlihat Rehan Aga sedang menaiki perahu dan menuju ke suatu tempat. Singkatnya, Rehan pun tiba di kediaman keluarga Cengiz Khan. Mehmet pun bertanya, "Ada apa Rehan Aga? Mengapa kamu di sini?" Rehan pun menjawab, "Aku memiliki pekerjaan di Arnavutköy. Jadi aku singgah di sini, barangkali kamu membutuhkan sesuatu." Mehmet sen devam et. Sahin pun akhirnya pergi bersama Rehan. Rehan melaporkan pada Sahin, "Dervish telah menyelamatkan raja itu dari singa. Aku tidak mengerti bagaimana. Aku kira dia pasti bersama raja." Sahin pun menjawab, "Aku kira Dervish sangat menyukai pekerjaan barunya." Rehan pun berkata, "Sepertinya demikian. Dan Dervish juga menyebutkan namamu. Mereka memiliki kecurigaan padamu karena kamulah yang telah memberikan singa itu. Mereka mungkin akan datang kepadamu." Bırak gelsinler. Sahin pun menjawab, "Biarkan mereka datang. Serigala yang tidak digonggong oleh 100 anjing bukanlah serigala sejati." Sayılmaz. Rehan pun nampak kagum mendengar jawaban Sahin. Sahin berkata lagi, "Tahun yang lalu aku telah bersumpah. Aku bersumpah demi Tuhan. Aku akan menghancurkan Sultan Mehmet yang menganggap kehidupan ini pantas untuk kita. Dan dia pun akhirnya mati. Sekarang waktunya adalah bagi Sultan Ahmed dan juga adiknya Mustafa. Semua dari mereka akan mati." Hepsi ölecek. Dengan demikian, garis keturunan dari Kesultanan Utsmania akan segera layu dan menurut adat, tahta akan diserahkan kepada dinasti Cengiz Khan, yaitu kepada kami. Yani bize kalacak. Rupanya sekarang kita tahu kalau itu adalah pekerjaan dari Rehan yang telah berkhianat kepada kerajaan Ottoman. Anastasia nampak berjalan di lorong. Sepertinya ia ingin kembali berusaha melarikan diri melalui tempat tersembunyi yang sebelumnya telah ia temukan. Namun ia melihat ada yang datang. Ia pun pada akhirnya bersembunyi. Rupanya itu adalah Handan Sultan yang ingin melarikan diri. Ia pun masuk ke dalam ruangan rahasia itu. Setelah melihat tidak ada lagi siapapun, Anastasia pun pergi ke sana. Tapi dia kesulitan menemukan batu yang membuka pintu itu.
Sampai akhirnya Janet melihatnya. Mahpeker Hatun, Anastasia. Janet berkata, selama bertahun-tahun aku di harem, aku tidak pernah melihat gadis keras kepala seperti dirimu. Apa yang kamu lakukan di sini? Anastasia pun berkata, aku mencari tempat untuk melarikan diri. Janet pun menjawab, tidak malam ini. Kamu bisa melarikan diri nanti saja. Sekarang kamu memiliki keberuntunganmu. Anastasia pun bertanya, keberuntungan apa? Janet pun menjawab, Raja telah memanggilmu ke ruangannya. Kita harus segera bersiap-siap. Dia akan menidurimu. Halvet var. Di dalam kamar Raja, Raja terlihat memandang lukisan Anastasia. Di lain tempat, Halime pun telah berhasil keluar dari istana. Mustafa berkata, aku tidak mau pergi. Aku mau melihat kakakku. Halime pun menjelaskan, kalau Ahmed bukanlah kakakmu. Dia adalah singa dan kamu adalah domba. Dia telah memerintahkan untuk mengeksekusi dirimu. Dia akan mencekikmu pada kesempatan pertama. Tetap saja Mustafa berkata, aku ingin kembali ke istana. Mustafa. Halime pun berkata, Mustafaku, pangeran kecilku, suatu hari kita akan kembali, tapi tidak sekarang. Dengan rahmat Tuhan, kita akan kembali mengambil tahtamu. Kembali ke Anastasia. Anastasia pun sudah didandani dan ia siap dibawa menuju ke kamar raja. Anastasia nampak sangat bersedih. Seperti yang kita tahu sebelumnya, ia tahu kalau raja itu jelek, tua dan gendut, juga pemakan hati anak kecil. Setelah dekat dengan ruangan raja, ia pun ingin pergi dari sana. Biarkan aku pergi, aku tidak mau. Namun Janet mencegahnya. Janet berkata, apa yang kamu mau? Apakah kamu mau mati? Aku menyuruhmu untuk memasukkannya ke dalam kepala kecilmu. Kamu akan berada di tempat tidur raja malam ini, atau aku akan menguburmu. Ya da mezara. Dengan terpaksa, Anastasia pun menurut. Ia pun dipersilahkan masuk oleh dervis. Saat masuk ke dalam, raja rupanya tidak berada di ruangannya, tapi berdiri di terasnya. Anastasia yang sebelumnya telah mendengar dari para selir, kalau ingin selamat, maka ia harus berjongkok. Maka Anastasia pun melakukannya. Raja yang kini telah melihat Anastasia ada di ruangannya, ia pun mendekati Anastasia. Anastasia pun menutup matanya. Saat raja memegang dagunya, ia pun menggigit tangan raja. Raja pun berteriak. Anastasia lalu membuka matanya dan terkejut. Ternyata yang ada di hadapannya adalah Bahti. Sen. Raja pun tersenyum lebar melihat Anastasia. Dan episode 1 pun berakhir. Buat yang suka dengan kelanjutan ceritanya, boleh dong di-subscribe dulu, supaya setiap kali Mimin upload video terbaru, teman-teman dapat notifikasinya. Terima kasih buat yang sudah subscribe, like, dan komen. Itu sangat berarti bagi Mimin. Jangan lupa share-share video ini, supaya bantu channel ini lebih berkembang lagi, dan Mimin makin semangat buat videonya. Semoga Tuhan selalu melindungi dimanapun kalian berada. Buat yang lagi berjuang, tetap semangat ya. Sampai jumpa, bye.